Jadi ini tanggul bisa dilakukan pembangunan menggunakan material-material yang ditumpuk. Dan dia kalau ini tembok banjir, dia bisa gunakan langsung pada pembangunan beton atau struktur yang lebih kuat dan juga lebih kedap air. Kalau ini dia perlu suatu kemiringan agar lebih kuat lagi. Dan juga dilihat dari kontur dari atau penampang sungainya. Kalau dilakukan suatu penanggulan maka biasanya terdapat kemiringan ya, jadi bisa meneruskan kemiringan tersebut sehingga dibangun tanggul. Kalau dia dilihat dari penampang sungainya dia mengotak atau persegi seperti ini, bisa dibangun tembok banjir. Jadi dia akan lebih sama atau lebih kuat bangunan tersebut. Dan ini ada beberapa saluran bypass kanal banjir untuk mempercepat aliran sungai yang awalnya ini contoh ya, pada daerah di sini terjadi banjir atau di daerah area ini terjadi banjir. Ketika debitnya tinggi, itu dilakukan suatu bypass agar debit pada daerah ini bisa lebih kecil. Kalau debitnya lebih kecil, maka kemungkinan ketinggian alirannya akan lebih rendah. Nah, kemudian dialirkan pada area atau di hulu sungainya. Ada juga langsung pada diarahkan pada permukaan atau daerah pesisir pantai. Jadi dia tidak masuk lagi ke sungai, tetapi langsung ke sisi pantainya. Nah, ini juga perlu kondisi khusus di mana karena sungai atau karena di laut itu masih terjadi pasang surut, itu juga pada area muara ini kemungkinan juga bisa terjadi banjir lagi. Sehingga perlu perhitungan atau perlu perlakuan khusus seperti bangunan penutup dari agar pasang surutnya tidak memasuki sungai sehingga tidak bisa menambah atau bisa mengakibatkan banjir lagi, atau dia melakukan suatu buka tutup pintu tersebut. Jadi ketika hujan tinggi atau jadi ketika hujannya tinggi tetapi sungai atau lautnya dia surut, maka fungsi dari floodway ini masih bisa berfungsi dengan baik karena di sini dia rendah, alirannya di area hilir dia tinggi, maka alirannya bisa berjalan secara lancar. Tetapi akan berbeda lagi kondisinya kalau pada saat di area ini atau area lautnya mengalami pasang dan juga debitnya tinggi. Nah, itu kemungkinan juga daerah muara bisa terjadi banjir juga karena ada perlambatan pergerakan airnya. Maka bisa dilakukan suatu pembangunan pintu air khususnya untuk menghambat ke kondisi pasang laut biar bisa diberi bangunan lagi, yaitu pemompaan. Jadi ketika lautnya dia pasang dan juga debitnya sungai tinggi, maka pintunya ditutup, pengeluaran dari airnya sungai itu dilakukan dengan cara pemompaan. Jadi memang ada beberapa kriteria untuk melakukan floodway langsung ke area laut. Jadi butuh banyak bangunan yang diperlukan agar fungsinya tetap berjalan dengan baik. Waduk retensi yaitu sebagai penampung debit puncak banjir in sementara waktu karena kapasitas waduk juga tertentu, tetapi dia diharapkan bisa menampung. Jadi ini seperti ini ya, ini waduk. Jadi ketika banjirnya sudah melewati batas ketinggian, itu nanti akan dialirkan pada waduk ini. Tapi juga seharusnya kalau kondisi waduknya pada musim hujan, mungkinan waduknya juga sudah memiliki ketinggian atau kapasitas yang sudah agak penuh. Nah, itu juga perlu kondisi atau perlakuan khusus lagi, di mana untuk waduk ini diharapkan pada kondisi-kondisi seperti tidak hujan harusnya dialirkan atau dikeluarkan airnya dulu. Sehingga ketika hujannya ada, diharapkan ini bisa menampung lagi dari limpasan yang terjadi pada sungai tersebut. Ini contohnya ya, dilakukan waduk kawasan retensi. Ini ada suatu lahan di mana pada suatu posisi tertentu dibangun tanggul atau suatu posisi ketinggian, nanti dia akan masuk alirannya, bisa masuk ke daerah tersebut. Nah, ini juga bisa dilakukan retensi.
Jadi ketika aliran atau ketinggian airnya sudah melebihi tanggul ini, maka bisa ditampung lagi pada daerah ini atau area waduk retensinya. Ini ketika banjir surut, nanti di sini dikasih pintu air lagi, udah surut airnya dibuka, nah alirannya bisa keluar lagi ke sungai tersebut. Ini salah satu contoh di mana dilakukan suatu bangunan retensi, waduk retensi di daerah Jepang. Jadi kemungkinan kalau pada saat musim hujan kapasitas salurannya sudah penuh, alirannya itu langsung diarahkan ke waduk retensi ini. Ternyata areanya itu adalah area olahraga, di mana ada stadion dan juga ada area balap. Nah itu dikorbankan atau dimanfaatkan sebagai waduk retensi. Tapi sepertinya jadi bangunan-bangunan ini ada di atas dari waduk retensinya. Seperti ini ya contohnya ya. Jadi ada stadion, diberikan pancang-pancang, nah sehingga ada rongga di bawahnya untuk dijadikan suatu tampungan lagi untuk waduk retensi tersebut. Ini adalah drainase pompa. Jadi seperti contoh langsung pada daerah kondisi di Semarang, itu banyak juga menggunakan drainase pompa karena pada daerah pesisir pantai itu juga seperti saya jelaskan tadi, seperti yang di bypass. Nah, ketika langsung diarahkan ke sungai atau diarahkan langsung ke laut, maka laut itu juga memiliki suatu fluktuasi pasang surut. Nah, ketika pasang, tapi juga debitnya tinggi. Nah, maka kemungkinan dimana kalau debitnya lebih rendah daripada ketinggian pasangnya, maka air laut juga akan masuk ke daratan. Kemudian yang daerah debitnya itu tertahan, sehingga daerah muaranya akan terjadi banjir. Maka di daerah ujungnya maka perlu lagi dibuat bangunan khusus di mana bisa buka tutup dan juga ada pompa yang bisa mengeluarkan aliran debit sungai yang berlebih pada musim hujan dan juga pada ketika bulan purnama, sehingga airnya bisa dipompa menuju ke laut, sehingga semuanya bisa dilakukan secara maksimal. Baik, untuk penjelasan dari materi banjir pada pertemuan 7 ini, saya sekiankan dulu. Mohon maaf jika ada salah kata. Bersiapkan untuk pertemuan 8, yaitu adalah UTS. Jadi di mana UTS nanti saya akan memberi suatu soal secara live. Nanti saya akan memberikan link Zoom. Ini sesuai dengan jam perkuliahannya ya. Jadi sesuai dengan jam perkuliahan Anda, nanti saya akan berikan slide-nya atau berikan soalnya pada video conference tersebut. Silahkan nanti di screenshot atau di foto. Setelah itu silahkan dikerjakan, dikumpulkan pada sistem e-learning, dan juga dikerjakan secara individu menggunakan pulpen warna biru di kertas folio bergaris. Jangan lupa diberi nama, NIM, dan kelas pada lembar tersebut. Di foto lembar jawabannya dijadikan file PDF, kemudian di-upload pada e-learning. Kemungkinan waktunya akan berjalan sekitar 1 minggu. Setelah UTS, saya masih mengajar karena saya full dari awal sampai dengan UAS untuk mata kuliah PSDA ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.